Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setiabudi Daryono MSy selaku dosen pembimbing MK Ushul Fiqh. Saya Endah Juwita dari program studi PIAUD. Memahami hukum bukan sekadar mengetahui halal dan haram, tetapi juga harus mengerti bagaimana hukum itu dibentuk. Pada kesempatan ini, fokus presentasi saya adalah pada inti dari pembentukan hukum itu sendiri, yaitu perbedaan dasar antara usul fiqh, dan qanun. Untuk fiqh adalah hukum praktis Islam, sedangkan usul fiqh adalah ilmu metodologi untuk menggali hukum-hukum tersebut. Dan qanun adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat generalisasi dari hukum-hukum fiqh yang sudah ada. Ketiganya saling berkaitan atau saling melengkapi. Usul fiqh menyediakan alat untuk menghasilkan fiqh. Fiqh adalah hasil dari penerapan alat tersebut, dan qanun mengikat serta menyatukan berbagai kasus fiqh. Untuk persamaan fiqh, usul fiqh, dan qanun. Yang pertama, yaitu bertujuan menerapkan dan memahami hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang kedua, saling terkait. Mustahil seorang mujahid atau ahli hukum yang berijtihad menggali hukum tanpa menguasai usul fiqh. Yang ketiga, sama-sama membahas dan mengatur tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, meskipun hukum fiqh mencakup ibadah. Yang keempat, di negara-negara Islam, qanun seringkali berusaha untuk berlandaskan pada asas keislaman atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh dan syariah. Untuk perbedaan fiqh, usul fiqh, dan qanun. Untuk fiqh, yang pertama yaitu definisinya ilmu tentang hukum-hukum syar'ah atau praktis yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci melalui proses ijtihad. Untuk yang kedua, fokus atau objeknya yaitu hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau furu'iyah, yaitu bercabang, seperti hukum sholat, hukum puasa, hukum jual beli, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, sifatnya hasil dari produk hukum yang sudah jadi, alat atau sarana metodologi atau kaidahnya untuk menghasilkan hukum. Untuk kehadirannya, fiqh datangnya belakangan setelah usul fiqh diterapkan. Untuk yang terakhir, penerapannya dapat diterapkan pada kasus yang sudah ada hukumnya. Usul fiqh yaitu yang pertama definisi ilmu tentang kaidah-kaidah atau metode atau dasar-dasar yang digunakan mujahid dalam menggali dan mengeluarkan hukum syara atau dalil-dalilnya. Untuk yang kedua, fokusnya atau objeknya dalil-dalil syara yang bersifat global atau ijmali, cara berdalil, kaidah-kaidah bahasa, dan kondisi yang melatar belakangi dalil. Yang ketiga, sifatnya atau alat atau sarana metodologi atau kaidah, yaitu untuk menghasilkan hukum. Untuk yang keempat, kehadirannya datang lebih dulu sebagai dasar penerapan hukum. Yang terakhir, penerapan tidak dapat diterapkan langsung, harus melalui perantara, yaitu proses ijtihad untuk menghasilkan fikih. Untuk qanun, perbedaannya yaitu yang pertama, produk atau hasil pemikiran manusia, ra'yu dalam bentuk badan legislatif atau pembuat undang-undang. Untuk yang kedua, produk
bersifat produk manusia sehingga rentan terhadap kekurangan, kelemahan, dan perubahan dalam perkembangan zaman dan politik. Untuk yang ketiga, secara umum, konun modern cenderung mengatur masalah-masalah muamalah atau hubungan antar manusia dan ketatanegaraan. Untuk konun adalah hukum yang mengikat secara formal dan memiliki saksi resmi di negara. Akhirnya kita menutup perjalanan kita dalam memahami 3 konsep fundamental ini. Pentingnya untuk diingat, usul fiqh itu memberi kita cara berpikir, fiqh memberi kita aturan perilaku, dan konun memberi kita kepastian hukum. Ketiganya bekerja secara harmonis dalam membentuk peradaban Islam yang berkeadilan. Saya berharap presentasi ini menjadi pematik semangat hidup bagi kita semua, terutama mahasiswa PIAUD, untuk terus mendalami ilmu-ilmu keislaman, meskipun fokus studi kita adalah pendidikan anak usia dini. Karena ilmu adalah pondasi setiap profesionalisme. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya Enda Juwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.